Oke, halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Tamsir An-Nafli. Ikuti terus channel saya. Ya, kita mungkin sharing-sharing aja terkait dengan masalah-masalah yang terjadi saat ini mungkin ya teman-teman. Di sini mungkin ada yang perlu saya bahas dan saya sharing terkait ya kita cerita-cerita terkait anak muda yang mungkin ya bukan soal anak muda saja sih, tapi untuk saat ini kan banyak anak-anak di luar sana yang tidak mau untuk berbakti kepada orang tuanya mungkin ya, termasuk mungkin diri saya sendiri. Jadi ya teman-teman lihat kan kenyataan-kenyataan yang sering terjadi di luar sana. Mungkin ya kalau bagi kita yang menganggap biasa ya tidak apa-apa, tapi kalau bagi saya sih kita perlu untuk bagaimana memperbaiki diri, karena ya orang tua kita atau terutama ibu kita di saat orang lain itu nggak peduli gitu terhadap diri kita, orang ibu kita itu selalu ada untuk kita, terutama untuk anak laki-laki ya. Yang saya tahu itu seperti itu. Jadi di saat orang lain nggak menganggap kamu ada, tapi ya ibu kamu terus orang tua kamu selalu ada di sisi kamu untuk bagaimana mensupport kamu untuk bisa mencapai apa yang kamu inginkan. Dan kalau kita bawa ke ilmu agama, saya pernah baca beberapa quotes terus mendengarkan beberapa ceramah bahwa ibu itu merupakan salah satu pintu surga. Jadi ketika nanti ibu kalian sudah nggak ada atau ibu mungkin yang orang tuanya udah nggak lengkap, terutama ibunya udah nggak ada, itu ya pintu surganya itu udah tertutup satu gitu. Jadi ya manfaatkan waktu lah teman-teman, selagi ibu kita masih ada, orang tua kita masih lengkap, berbaktilah kepada mereka ya teman-teman. Jadi berbuat apapun yang mereka inginkan, terkecuali mereka memerintahkan kita untuk melakukan hal-hal yang di luar batas kan teman-teman. Saya kira mungkin ya ibu ini bukan saja pahlawan di dunia, tapi pahlawan di akhirat juga bagi kita semua teman-teman. Karena di luar sana sering terjadi banyak anak yang gak peduli sama orang tuanya, padahal di saat dia ada masalah, terus di saat orang lain tidak peduli dengan dirinya, orang tuanya yang ada selalu ada untuknya. Bahkan kapanpun dia ingin berkomunikasi dengan orang tuanya itu welcome terus, selalu menerimanya dan selalu memberikan motivasi biar mungkin dia terus semangat untuk mencapai kesuksesannya. Dan bahkan teman-teman mungkin yang sedang menjalani pendidikan atau sedang menempuh masa depan dengan cara mungkin sekolah ya yang kita ketahui kan saat ini ya teman-teman yang sedang mulai berproses dalam lembaga pendidikan itu dengan cara mulai sekolah ya, kalian lihat sendirilah siapa yang terus berjuang buat kalian kan, memberikan semangat, mensupport kalian, dan bahkan kayak beda dengan orang lain gitu ya. Ada orang-orang yang peduli terhadap diri kita, tapi orang tua kita itu lebih daripada segalanya gitu. Jadi mau dibawa kemanapun ya orang tua tetap ya nomor satu. Kalau saya sih janganlah untuk saat ini, apalagi teman-teman mungkin yang punya, mohon maaf ya bukan mau menyinggung yang teman-temannya ya, mungkin yang teman-teman yang udah ada boyfriends, girlfriends maybe, saya nggak tahu, tapi nggak mau menyinggung teman-teman kan, mohon maaf sebelumnya ya. Jadi teman-teman jangan terlalu memprioritaskan hal-hal yang memang belum tentu menjadi kenyataan buat teman-teman, karena yang saat ini ya kita tahu bahwa kenyataan yang terjadi banyak dia berjuang, bahkan sudah merelakan membuat kayak pacarnya itu senang dan lain sebagainya, tapi
orang tuanya itu mau mendapat perhatian saja, memberikan perhatian kepada orang tuanya itu apalagi ibunya itu susah sekali teman-teman. Ya saya sih kadang kalau melihat anak yang gimana ya, kayak nggak mau mendengar orang tuanya, nggak peduli keadaan orang tuanya. Kadang orang tuanya berjuang buat memberikan yang terbaik buat dia, tapi dia kadang tuh kayak mau gimana ya, kayak mau respect terhadap orang tuanya itu nggak ada sih. Orang tua selalu ada buat dia, terus selalu memberikan semangat di saat dia down, di saat orang lain nggak peduli. So gimana ya, jadi ya kita sama-sama lah, mungkin terutama kepada diri saya, mungkin ya kita ya membenahi diri lah supaya nggak terjadi lagi hal-hal seperti itu teman-teman. Jadi mungkin di sini pelajaran yang saya berikan bukan untuk teman-teman saja, tapi pelajaran ini saya berikan untuk diri saya sendiri juga teman-teman. Jadi mulai sekarang perbaikilah hubungan teman-teman mungkin, atau ya perbaiki hubungan teman-teman dengan orang tua pelan-pelan. Saya yakin nggak ada di dunia ini yang nggak mungkin. Kalau kita berusaha pasti bisa, nggak ada yang nggak mungkin kan. Terus ingat ya, orang tua itu, bahkan ibu, dia itu bisa merawat berapapun anak yang dia miliki. Tapi yang terjadi sekarang kebalikannya, bro. Nggak tahu lagi saya, kasihan kan, satu anak aja susah untuk mau membalas kayak ini, membalas ya apa ya, padahal kalau mau dibilang orang tua itu nggak butuh apa-apa sih, nggak butuh uang kita, nggak butuh segala-galanya, cuman butuh dari kita itu ya pengertian kita kan. Apakah kita bisa selalu ada untuk mereka, selalu untuk menanyakan kabar mereka? Apakah, coba teman-teman praktekin, bisa nggak sehari aja teman-teman, atau seminggu 2 kali 3 kali, praktekin mulai memperbaiki hubungan baik teman-teman dengan orang tua. 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Kalau teman-teman lagi di tempat kerja atau merantau untuk mencari pekerjaan dan lain sebagainya, coba teman-teman coba. Ketika teman-teman kesusahan dalam mencari pekerjaan, teman-teman komunikasikan, terus meminta restu kepada orang tua. Bicara komunikasi dengan baik-baik, komunikasi secara pelan-pelan dengan orang tua. Karena kita nggak butuh doa dari siapa-siapa saat ini. Mau kita dapat pekerjaan dan nggak dapat pekerjaan, itu yang kita butuh adalah doa orang tua kita. Dan bahkan ketika kita udah dapat pekerjaan nih, terus kita nggak peduli sama orang tua kita, saya pikir mungkin itu ada yang salah dalam diri kita sih. Karena pekerjaan yang kita dapat itu bukan dari usaha kita, bro. Jadi itu dari usaha orang tua kita. Dan semua bahkan yang kita miliki saat ini, bro, saya rasa itu bukan milik kita, tapi milik orang tua kita. Karena orang tua yang terus berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk kita. Oke. Jadi saya rasa cukup ya kita sharing terkait orang tua, perjuangan dari orang tua, bagaimana orang tua mensupport anaknya, tetapi tidak ada kebalikan dari anaknya untuk memberikan pelayanan juga buat orang tuanya. Jadi ya mari teman-teman, kita mulai dengan pelan-pelan memperbaiki hubungan kita dengan orang tua,
Terus jangan lupa untuk terus memberikan kabar ketika kita sedang merantau. Berikanlah kabar kita yang terbaik untuk orang tua. Saya lagi kerja, ya kalau sibuk sampaikan, jangan hilang komunikasi sama orang tua, itu nggak bagus. Oke, mungkin cukup teman-teman. Ikuti terus video saya, kita akan membahas terkait ya pelajaran-pelajaran reality yang saat ini yang mungkin ya ketika saya dapatkan, saya share ke teman-teman menurut sepengetahuan saya saja teman-teman. Jadi pelan-pelan kita belajar sama-sama. Oke, cukup teman-teman. Thank you yang udah nonton video saya sampai akhir. Mungkin ada kata-kata yang menyinggung perasaan teman-teman, yang mungkin yang tidak baik di hati teman-teman, atau yang membuat teman-teman itu merasa oh ini salah nih. Mohon berikan saran ya. Ada komentar kok. Nanti tolong berikan sarannya. Saya minta maaf jika ada kesalahan mungkin dalam pengucapan saya, dalam pelafalan terkait dengan pembahasan tentang orang tua ya teman-teman. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.